Penegak hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mendalami kasus perambahan hutan di kawasan hutan negara RTK 108 Gorang Bowosie. Penyidik Gakum KLHK Ambrosius Dalija ungkap otak di balik aktivitas mengatasnamakan Organisasi Serikat Petani Indonesia di kawasan hutan negara RTK 108 Gorang Bowosie yang berlokasi di Desa Gorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Hal itu diungkapkan saat pertemuan tatap muka dengan masyarakat ulayat dan generasi muda Desa Gorang yang bertempat di kantor Desa Gorang pada Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023 pagi. Sementara, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Manggarai Barat Stefanus Nali mengapresiasi kinerja Gakum KLHK. KPH Manggarai Barat terus mendorong proses hukum aktivitas organisasi mengatasnamakan SPI di kawasan hutan RTK 108 Gorang Bowosie yang dianggap meresahkan. Berikut pernyataan lengkapnya. Kasus ini kalau saya tidak salah ingat itu mulainya kurang lebih bulan September tahun 2021. Waktu itu kami mendapat laporan dari teman-teman KPA terkait aktivitas masyarakat yang mengatasnamakan SPI. Lokasinya di kawasan hutan Gorang Bowosie. Kemudian berdasarkan laporan itu kami turun waktu itu dengan teman-teman KPA. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, kemudian kami sudah melakukan, istilah kalau di kami itu pengumpulan bahan keterangan, Pak. Pengumpulan bahan keterangan dari kami mengambil keterangan terhadap beberapa orang. Mungkin tidak etis kalau saya menyebutkan nama di sini. Terhadap beberapa orang, baik itu dari teman-teman KPH sebagai petugas, lalu beberapa masyarakat yang terkait. Nah, ada petunjuk-petunjuk yang kami boleh dan kami panggil. Nah, waktu itu tahun 2021 itu kami terkendala dengan karena kami memanggil satu orang yang diduga otaknya, yang mengaku sebagai ketua SPI. Beliau selalu menghindar. Kemudian kami tidak punya alamat yang jelas, sehingga kemudian singkatnya kasus ini kemudian berlanjut tahun 2022 bulan September. Ada kemudian laporan lagi dari teman-teman KPH, terus kemudian laporan terkait ada pendirian tenda di Jalan Gorang Pirang. Kemudian waktu itu saya bersama teman-teman KPH dengan instansi-instansi terkait, termasuk mungkin dari Polsek, dari Pol PP, waktu itu kami turun ke lokasi dan menemui teman-teman kita yang melakukan aktivitas pendirian tenda di Gresel itu. Nah, waktu itu ada kesepakatan bahwa tidak boleh sebelum statusnya jelas, ini tidak boleh ada kegiatan di lokasi. Terus kemudian kami lanjutkan dengan pemanggilan terhadap beberapa orang juga yang terlibat waktu itu, termasuk mohon maaf saya sebut saja namanya Octavianus Dantung. Dalam hal ini dia yang mengaku sebagai ketua SPI Manggarai Barat. Waktu kami panggil, memang beliau tidak punya hukum, dan sempat juga terjadi tarik menarik. Ya, waktu itu beliau ada pertanyaan lah. Ada pertanyaan, ya sebenarnya pertanyaan itu tujuannya dari kami sebenarnya. Tujuannya kita. Nah,
kami dalam kasus ini posisinya masih istilahnya pengumpulan bahan keterangan di kami. Mungkin dari teman-teman berpikir, kenapa lama sekali? Pertama, kendalanya bahwa dalam kasus ini sangat banyak yang terlibat, Pak. Jadi kita perlu benar-benar mendalami peran masing-masing orang-orang yang terlibat. Ini yang mengumpulkan KTP berdasarkan keterangan mereka itu sudah 1.500 orang kalau saya tidak salah. Nah, kami minta KTP-nya, mereka juga belum kasih sampai sekarang. Pada intinya bahwa kasus ini tetap berjalan, Pak. Tetap berjalan, proses hukum tetap berjalan, tidak ada expire-nya. Jadi tidak ada masa ini lah. Sementara ini tetap berjalan, dan saya sebenarnya sudah konsultasi ke kejaksaan, ke Kasih Tidung. Beliau bilang memang ya Pak, kasus ini memang kalau saya melihat ini oleh karena banyak melibatkan terlalu banyak orang. Jadi Pak betul-betul harus sebelum naik harus matang. Apalagi kalau misalkan kalau kita pakai Undang-Undang 18 itu kita hanya dikasih waktu 90 hari, Pak, untuk proses penyidikannya. Jadi itulah yang menyebabkan kami kenapa ya seolah-olah kasus ini seolah-olah di pending begitu lama. Sebenarnya tidak, karena juga dia terkendala di situ, orang banyak yang terlibat, terus kemudian kita harus melengkapi dokumen-dokumen seperti itu. Mungkin penjelasan dari kami seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.